faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat niki termasuk dengan tiang agama, teken yang pelungguh. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Saya sagawai sembahyang berarti dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Saya sandek gawe sembahyang berarti dia telah merusak agamanya sendiri. Sembahyang niki termasuk perkara yang paling mendasar. Perkara yang paling mendasar Allah Subhanahu wa taala ijan kelebihan pahala dengan terus menerus istiqamah gawe sembahyang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengancam dengan keras dengan dik milih gawe sembahyang atau dengan lalian sembahyang. Allah Subhanahu wa taala peringat yang pelungguh dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah Subhanahu wa taala peringat yang pelungguh di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah yang pelungguh selaku umat Islam beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nabi peringatkan Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah harta-hartamu wala auladukum dan anak-anakmu melalaikanmu an zikrillah daripada ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, sisa gawe suatu yang melalaikan daripada zikir kepada Allah, wa ulaika humul khasirun. Orang-orang ini termasuk dengan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki arak kata-kata kena zikrillah, zikir kepada Allah. Zikir niki tidak nampak sekedar ucap la ilaha illallah doang. Secara umum zikir niki artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa zikir, sembahyang termasuk zikir, sedekah termasuk zikir. Jadi kandungan makna zikir niki luas. Nah, mengenai ayat niki, qala jama'atun minal mufassirin. Banyakkan para mufassir, para ahli tafsir, ulama-ulama seahli di dalam ilmu tafsir niki bahasa al-muradu bi dzikrillah tak termaksud dengan zikir. Di ayat sak baru niki as-shalawatul khamsu, sembahyang sak 5 waktu. Di adendak gara-gara harta, adendak gara-gara anak dijajari niki yang pelungguh kelalaian dengan zikir, kelalaian dengan sembahyang 5 waktu. Wa man ishtaghala 'anis salati fi waqtiha bimalihi kabaihi aw san'atihi aw waladihi kana minal khasirin. Jadi saya tak tersibukkan sampai lupa sembahyang, sibukan isi harta, baik harta niki lewat jalan jual beli atau sak lainan, kana minal khasirin. Di tengah niki termasuk dengan sak rugi. Walihada, karena ini qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringat yang pelungguh mengenai sangat penting di masalah sembahyang niki. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah
min amalihi salatuhu. Tak paling julun terhisab, tak paling julun terketuanan seorang hamba jemaah di juluh kiamat dari semua amalan-amalannya adalah salatuhu, sembahyang. Dan Nabi tak paling julun terketuanan puasa, zakat, haji. Tak paling julun terketuanan ini adalah masalah sembahyang. Ibaratan sembahyang ini adalah barometer. Namun bagus sembahyang berarti perbuatan salainan milun bagus. Lamun lengi sembahyang berarti perbuatan salainan milun lengi. Iki mafhum dengan hadis niki. Fa in saluhat, lamun bagus sembahyang niki, faqad aflaha wa anjaha. Maka sesungguhnya dengan sak gawe sembahyang secara bagus niki, aflaha, akan beruntung, sangat beruntung. Wa anjaha, dan akan lulus. Sebalik niki, wa inna qasad, lamun kurang sembahyang nendi atau ning kena jarin sembahyang, berarti naqasad kurang, faqad khaba wa khasara, maka sesungguhnya orang ini termasuk orang yang merugi. Nauzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sembahyang. Sembahyang celaka ini. Lanjutan ayat bingung. Lanjutan ayat, alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sembahyang. Tiba dengan sembahyang celaka. Maksud niki saya celaka sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun, yang adalah salatnya niki dikerjakan dengan sahun. Sahun lali. Jadi mandek gawe doang secara lali niki termasuk dalam ayat niki celaka. Apalagi sampai dek gawe doang lagu lalean, maka digawe akhir waktu untuk digawe. Kemudian si ayat niki fawailun, celaka. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan ayat niki, maksud dengan sahun lale ai humul ladzina yuakhiruna shalat min an waqtiha, yaitu mereka dengan sak gawe sembahyang dari akhir waktu. Ini termasuk langan sahun. Ini maksud dengan sahun. Jadi yang dimaksud dengan sahun ini adalah orang-orang yang mengakhirkan sembahyang. Bareng gawe akhir waktu maka makan gawe. Ini termasuk dengan sak wail celaka niki. Wa akhraja Ahmad bi sanadin jayyidin wa Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihihi annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara salatan yauman. Di suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatan sahabat-sahabat mengenai masalah sembahyang. Nabi sabda Rasulullah, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Saya sak pelihara sembahyang, gawe sembahyang di awal waktu, kanat lahu nuran, dia akan mendapatkan cahaya nanti, wa burhanan, dan sebagai bukti ketaatannya kepada Allah, wa najatan, dan akan selamat yaumal qiyamah, di juluh kiamat. Telu tebeng dengan selalu jaga sembahyang, tebeng cahaya, tebeng burhan, jadi bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pastin ya selamat di juluh kiamat. Balik wa man lam yuhafiz 'alaiha, saya seandainya girang
jaga sembahyang, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, dia tidak akan mendapatkan cahaya dan tidak akan mendapatkan pembuktian dan tidak akan selamat. Wa kana yaumul qiyamah, jemaah di jelo kiamat, tipak dengan sak lalian sembahyang, tipak dengan sak ndik mele gawe sembahyang, ma'a Qarun, yang tepesopo kance Qarun. Qarun iki adalah dengan sak tutuk sugih zaman Nabi Musa. Dagut yang terpelit. Akhir Qarun iki tebelet isi tanah. Antong harta. Yang pun kamu narak dengan harta dalam tanah, barang harta Qarun. Dengar selepu harta Qarun lain, dia buat tebelet isi tanah. Saking Qarun sugih lain pelit. Kesibukan isi harta. Awal Qarun ini adalah orang yang taat kepada Allah. Kemudian menakdirkan kenikmatan berupa harta berlimpah ruah hingga Qarun ini lupa untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar lupa doang, bahkan dek mele cekat, dek mele nurut di perintah Allah Subhanahu wa taala. Hingga Qarun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tiba dengan santik mele gawe sembahyang. Lali dalam sembahyang yang terkumpulan jemaah di jero kiamat kanje Qarun. Saya dah banyak kumpulan wa Fir'aun. Kumpulan jemaah di jero kiamat kanje Fir'aun. Fir'aun iki raja, ya. Zaman Nabi Fir'aun, zaman Nabi Musa. Raja sak tutuk pezalim sugih. Menurut riwayat bahwa Qarun iki ndek nuah searan sakit. Baik sakit ringan, lebih-lebih sakit berat. Mana-mana seleme Qarun anapiaran Firaun iki ndek nuah terdait searan penyakit. Tengok ndek nuah terdait penyakit, baik penyakit berat ataupun penyakit ringan, mana-mana Firaun iki aku ndiri jari nenek. Makin kelewatan batas. Pak dengan sandik mele gawe sembahyang jemaah yang kumpulan kance Firaun. Kemudian wa Haman, kumpulan jemaah di jero kiamat kance support dengan arane Haman. Haman iki seorang menteri tebengnya tapi jabatan itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena jabatannya. Kemudian wa abi ibnu Halab. Nah, niki 4 kantin atau kumpulan jemaah dengan sak negara sembahyang. Pertama Qarun, kedua Firaun, ketiga Haman, keempat Ubay bin Halab. Ubay bin Halab niki adalah dengan sak sukses sihir. Saking sukses sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki kajian kumpulan jemaah dengan sak negara sembahyang. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, fa inna ma khusyira ma haula'i, hanya saja dipak dengan sak ndek kira gawe sembahyang dan terkumpulan jemaah elok jelo kiamat kance dengan sak 4 baru niki. Kembek niki li annahu inishtaghala anis salati bi malihi. Lamun dengan niki terepotan isi harta yang pun dia milih sembahyang, repot gara-gara harten, sibuk urus harten. Niki asbaha Qarun. Kepada kance marantan Qarun. Tak sibuk isi harta benda sehingga lupa njak Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhsyaru ma'ahu. Nah, jemaah di jero kiamat jantung kumpulan beliau kance Qarun. Au bimulkihi, atau dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya, dengan berdua kekuasaan, jadi presiden misal atau jadi raja, lupa kekuasaan ini, sibuk sampai tidak melakukan sembahyang, asbaha Fir'aun, kepada kance Fir'aun. Wayuh syaru ma'ahu, maka akan dikumpulkan nanti bersama Fir'aun di jelo kiamat. Au
biwuzaratihi, atau karena sibuk mengurus atau sibuk dengan jabatan yang diberikan, asbaha Haman, maka orang nanti akan disamakan dengan Haman. Fayuhsyaru ma'ahu, nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Haman. Itu pendengar. Au bitijaratihi, atau dengan sibuk di dagangan, di usaha dan iki sampai lupa gawe sembahyang. Asbaha Ubay bin Khalaf, kepadaan kance sopok dengan yang bernama Ubay bin Khalaf. Jadi Ubay bin Khalaf ini adalah tajirul kufar Makkah, dengan sukses, dengan napiaran pandai, dekat, sukses di dalam berusaha, sampai lupa gawe sembahyang. Kemudian bahasa dalam ibarat lain, waqala ba'duhum, berkata sebagian ulama, warada fil hadis, tersebut di dalam hadis, anna man hafadha 'ala salati akramahullahu bi khamsi hisalin. Dengan selalu jaga sembahyang, akramahullahu bi khamsi hisalin, yang terpemulia isi 5 perkara. Dengan selalu jaga sembahyang, jangan ketinggalan gawe sembahyang, selalu gawe sembahyang di awal waktu, sekian tebeng kemuliaan dengan 5 kemuliaan. Pertama, yurfa'u anhu daiqul ish, yang terangkat dengan iki daiqul ish, kehidupan yang sulit. Allah, dengan selalu gawe sembahyang, dan ican hidup sulit, pastinya pemolas Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa salah satunya adalah dengan salat. Tepiaan, tebeng, jalan keluar. Ini permasalahan sak sulit. Malahan elek langan-langan sak ndek sangke langan datang pertolongan niki. Niki kemuliaan Allah tiba dengan selalu terus menerus gawe sembahyang. Dan tebeng susah se Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun miskin, lagu angan tetap sugih. Niki sak hakikat, sak sebenar. Sugih niki adalah napa? Sugih harta, sugih angan. Sekalipun harta dua lagu angan dan sugih, niki termasuk dengan sugih. Nah, pianda wa yurfa'u adzabul qabri, terangkat dengan siksaan kubur. Wah niki. Kemudian sak ketelu, dengan terus menerus jaga sembahyang, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi, yang tebeng si Allah Subhanahu wa taala kitabahu, catatan amal pegawaian sak masih hidup di dunia lain, tapi yang tebeng biyaminihi, dengan tangan kanannya. Mak lejelo kiamat macam cara dengan tebeng catatan amal arak sak langsung tebeng Allah Subhanahu wa taala, langsung terima isi tangan di kanan iki, ieu sak selamat. Arak sak tebeng maka menerima dibagirin kadun, niki sak dan selamat. Arak sak ketelu maka tebeng sawutan cara niki, plentongan cara niki, berarti dengan sangat-sangat murka Allah Subhanahu wa taala. Iya sak tebeng catatan isi plentongan niki. Dengan selalu jaga sembahyang, yang tebeng catatan amal niki terima isi iman sak kanan. Kemudian sak keempat, wa yamurru 'alas sirati kal barqi. Jema waktu jak liwat dengan titik siratal mustaqim niki, jak liwat
marak kepecat hisab. Kelebihan tiba dengan selalu jaga sembahyang. Kalau sarian tenapiaran liwat dengan titik siratal mustaqim niki beda-beda tergantung amal. Dengan selalu jaga sembahyang dari liwatin siratal mustaqim niki marak hisab. Harak sak liwat dengan titik siratal mustaqim niki marak kepecat angin. Harak sak liwat marak kepecat napiaran jaran. Harak sak liwat dengan sirat niki marak kepecat kedit sak keber tergantung amal. Harak sak liwat lekak caren. Harak sak liwat baru ngandar lekak doang desor teri. Harak dengan sak liwat jak naru tutu. Jak naru nyampe di lawang surga kedesor teri. Beragam caren. Tapi orang liwat dengan titik siratal mustaqim. Selaku makhluk pasti jak lewatin searan titik siratal mustaqim. Tapi selamat dengan titik niki berarti sampai nilai gerbang surga. Tapi tidak selamat berarti teri pak neraka. Sirat niki adalah jembatan. Menurut riwayat jembatan niki kocetan isi bulu, merangan isi kelewang. Tapi aran bentuk daripada sirat niki. Jadi sirat niki jembatan. Namun di dunia jembatan niki dalam terteri ai tipak. Namun jemaat sirat niki dalam terteri api tipak niki. Nah, tipak dengan sateri bermacam-macam neraka lain, tergantung kondisi dengan niki. Namun dengan mukmin dengan mukmin sak durhaka, saluan maksiat gawe, tahun terkolok niki lek neraka jahanam. Neraka jahanam niki neraka sak paling atas, sak paling ringan neraka jahanam. Neraka jahanam niki tersediaan tipak dengan Islam sak durhaka jak Allah Subhanahu wa taala. Neraka paling atas. Kemudian saat kedua, bawaan Malik niki ada satu paran neraka lazo. Bawaan si neraka jahanam. Neraka lazo niki keperuntukan untuk Yahudi dengan Yahudi Kristen. Kemudian diketan saat ketelu Malik bawaan panasan niki ada satu paran neraka hutomah. Hutomah niki tipak golongan Nasrani, Kristen, mes. Kristen niki ada dua, Yahudi kaje Nasrani, masing-masing lain-lain tahu neraka niki. Kemudian bawaan Malik ada seteparan neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir niki peruntukan tipak topok golongan Yahudi, mes. Yahudi niki ada beberapa golongan. Kemudian neraka bawaan Malik, neraka Sakor, bayaran niki. Neraka Sakor niki tipe kaum Majusi. Majusi niki atin dengan tak sembah jelu. Betul tahu khusus separan dengan neraka Sakor. Kemudian saat ke-6 bawaan Malik panasan luar biasa. Separan dengan neraka Jahim. Neraka Jahim niki terperuntukan tipak dengan sak penyembah patung. Jadi sak sembah patung iki tamen ojok sopok tahu separan neraka Jahim. Sak terakhir sak paling bawah, sak paling tutup, paling nyanter niki adalah neraka Hawiyah separan niki. Neraka Hawiyah niki terperuntukan tipak dengan munafik. Dengan munafik niki paling bawah tahu masih atasan dengan kafir. Karena munafik niki ia luahan Islam dalam kafir inyamar jadi dengan Islam. Yang seda Islam dengan dalam. Ini termasuk dengan munafik. Ini
paling bawa tahu jadi empit api neraka. Mudah-mudahan selamat dengan api neraka ini. Ini balasan tiba dengan selalu jaga sembahyang, yang liwat jemaah dengan tete suratul mustaqim ini marak kebecat kilat, petir, hisab yang pelunggu. Kemudian terakhir wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Tamu surga jemaah bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Tidak kehisab-hisab. Dengan lelah terhisab, namun dengan syarat sembahyang selalu jaga waktu, lolos tanpa dihisab. Jadi kemuliaan Allah sifat dengan selalu jaga sembahyang. Kemudian wa man tahawana 'anis salat. Saya meringankan sembahyang, mengentengkan sembahyang, diambil gawe sembahyang atau mengerjakan sembahyang di akhir waktu. Hal dinara keuzuran. Niki aqabahullahu bi khamsa asyarata uqubatan. Dan tersiksa si Allah Subhanahu wa taala dengan 15 macam siksaan niki. 15 luian niki. Khamsun fid dunya, 5 siksaan langsung mau lihat dunia. Wa salasun indal maut, 3 siksaan waktu mati sakratul maut niki dan dait. Wa salasun fi qabrihi, 3 siksaan yang dait di dalam kubur. Wa salasun inda khurujihi minal qabri, 3 siksaan malik yang dait Tuhan terbangkitan dengan kubur. 15 macam siksaan berarti selama hidup niki tebeng kesenangan kebahagiaan mulai lengan di dunia sampai jemaah tamu kubur bahkan sampai dalam akhirat dan tetap selalu mau siksaan. Kita dengan standar nilai gawe sembahyang. Wa ammal lawati di dunia, adapun siksaan-siksaan yang di dunia, iya wal ula pertama tunzaul barakatu min umrihi, akan dicabut keberkahan dari umurnya. Umur dia narak kenene jadi ni harta pangkat jabatan searak dan dia narak kena bimak jabatan kepeng luek lagu kepeng sak luek niki dia narak manfaat, dia mau rasa, dia mau hidup pesur. Namun umur niki dia narak berkah. Walhasil percuma aja hidup jari niki lamun umur niki dia narak berkah. Dalam segala-gala niki dia narak berkah, harta dia narak berkah. Kemudian pangkat wanapi sarak lihat dia narak berkah. Sebab dia dapat sembahyang. Sekalipun duit harta pada sabar niki lagu harta niki dia narak manfaat, dia nak rasa, dia nak hidup besur niki harta niki. Harta niki jadi penyakit tiba ni. Ini akibat dengan tak milih dapat sembahyang. Wastaniyatu sak kedua niki hukuman di dunia tampu si masalihin yang terhapus tanda-tanda kesolehan oleh awak niki ilmu. Sekalipun bersih ruan kerang mandi misal lagu tanda-tanda kesolehan oleh awak ilmu niki telang. Ingat dek gawe sembahyang. Wastalis akatelu kullu amalin ya'maluhu la ya'jiruhu Allah alaih. Setiap pegawaian sak gawe niki siapa? Setiap pegawaian sak gawe sedekah, misal puasa, zakat, lagu ndek sembahyang. Terima aja amalan niki cuma ndek tebeng pahala Allah Subhanahu wa taala. Bila lelahan doang jadi cuma guguran kewajiban. Gawe puasa, zakat, misal rajin sedekah. Lagu ndek gawe sembahyang. Ndek mau pahala dengan amalan-amalan sak lain. Jadi kunci nilai sembahyang niki. Warabi sak keempat, la yurfa'u lahu du'aun ila sama.
Dek nyak terangkat doa sampai langit. Walhasil dek terkabulan doa. Ngumben tan berdoa pada dengan pikiran sembahyang atau salalian sembahyang, okay? Dek terterima doa ni. Wal khamis kelima, balasan di dunia tiba dengan sandik kirang kau sembahyang atau salalian sembahyang, kullu laisa lahu hadzun fi du'a'is salihin. Ndek mau bagian dengan doa para alim ulama. Kalau ngendeng doa misal ke para alim ulama, para aulia Allah, dan mau bagian ini dan terima doa. Kelima, balasan di dunia. Kemudian wa ammal lati tusibuhu indal maut. Dan balasan yang akan dia dapati nanti ketika dia mati, fa innahu yamutu dalilan. Yang meninggal dalam keadaan hina, karyari, hina dengan sandi mereka sembahyang. Mati dalam keadaan mengerikan, mengenaskan, lamper, terik, ini. Auzubillah, ya. Pokok mati dalam keadaan dalil, terhina Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayamutu ja'ian, mati dalam keadaan lapar, sangat-sangat lapar, ukuran akan asar dunia ini yang tepengelor, mesti kelaparan. Waktu tak mati. Wasali satu sakatelu, yamutu atshanan. Dengan dikira sembahyang niki yang meninggal mati dalam keadaan atshan. Atshan iki artinya dahaga, haus, bedak ganti. Tutuk sin bedak. Berbagai bentuk kebedakan ini. Gambaran walau saqa baharud dunya. Lamun tiak penginem isi segari sare dunia ukuran marawa min absi. Ndek puas mesin bedak. Jelas ya. Dengan tadi sembahyang. Ukuran tebeng nginem segari labu segari sare dunia tebeng nginem mesin dek man kah bedak. Akibat. Kemudian wa ammal lati tusibuhu fi qabrihi. Adapun akibat kebalasan yang akan dihadapi nanti di dalam kuburnya. Dia mati sampai waktu mati ini kita bahkan dalam kubur, kelanjutan malik penyiksaan. Wal ulas pertama siksa kubur sadayat niki tiba dengan sandek kirang sembahyang yudiku alaihil qabru. Kubur niki jadi sempit. Bahkan saking sempit hatta takhtalifa adla'uhu. Sehingga tolang-tolang niki remuk. Dia berseliwahan sakanan jok kiri jok kanan berseliwahan jadi jepit isi tanah. Yang selesai tetalat. Kubur utama kubur langsung ya. Sambut isi jepitan niki. Tidak sekedar niki doan, wasaniyatu kedua, yuqadu alaihil qabru naron. Penyalaan di dalam kubur niki api malik. Ben terjepit, ben penyalaan api. Wa yataqallabu alal jamri lailan wa naharan. Ada api niki tentu panggang, bolak-balik ya, penjeluk kelem. Wasali sakatelu niki sallatu alaihi fi qabrihi thubanun ismu Syuja'ul Aqra. Yang terkiriman dalam kubur malik niki. Apa terkiriman dan apa hadiah? Tapi jadi kiriman thubanun ular niki. Ular niki ismuhu Syuja'ul Aqra. Ya aran ular niki Syuja'ul Aqra. Niki aran. Ular khusus tugasan siksa dengan sak dikirang gawe sembahyang. Rasulullah bahasa ini wajib nyadu. Jadi tidak nyadu berarti kafir suku dengan agama Islam. Ainahu min narin. Matin ular niki tepiak dengan api. Wa adbaruhu min hadidin. Bungkuk niki berdua yang bungkuk ular niki. Tepiak dengan hadid besi. Tulu kulli zufrin. Belon tiap-tiap bungkuk niki masiratu yaumin. Perjalanan sejelu.
tiap-tiap kungku niki kebelon perjalanan sejelo. Kita ukur namun tak lekak perjalanan sejelo niki sekitar petang dase 4 kilo. Tapi sekek kungku niki kebelon petang dase 4 kilo. Ya cakar tu niki. Ya cukrah. Yukallimul mayyit. Ular niki bebasa nggih, tipak mayit niki. Tapi bahasa ular niki ana sujaul aqra. Waktuna adalah sujaul aqra. Waktun sa bahasa kena ana sujaul aqra niki wa sautuhu mithlur ra'di al-qasib. Suara niki marak guntur genter sa paling keras. Kalau bahasa kena ana sujaul aqra dan target untuk kebelas. Yaqulu Malik bahasa niki ular, amarani rabbi an adribaka ala tadi'i salatis subhi ila tul'i syamsi. Aku terperintah si Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksamu. Akan tersiksa ala tadi'i salatis subhi ila syamsi, ila tul'i syamsi. Karena engkau telah menyia-nyiakan sembahyang subuh sampai terbit matahari. Bares. Dan pedam dari sembahyang. Ini apik-apik. Tapi yang hadiah berupa sujaul aqra. Dengan mementingkan kepentingan pribadi. Dengan menyia-nyiakan waktu sembahyang. Wa adribuka ala tadi salatiz zuhri ilal asri. Dan karena menyia-nyiakanmu daripada sembahyang zuhur sampai asar. Padahal dinara napiaran keuzuran gawe sembahyang zuhur ngajian tunda-tunda sembahyang zuhur niki bahkan tidak negawe wa adribuka ala tadi'i salatil asri ilal maghrib dan menyia-nyiakan sembahyang asar sampai maghrib wa adribuka ala tadi'i salatil maghrib ilal isya wa adribuka ala tadi'i salatil isya ilal fajri fa kullama darabahu darbatan yaqusu fil ardi sab'ina dira'an. Dia minta empok doang si ular niki dengan niki langsung ketelep jok dasar tanah sab'ina dira'an 70 hasde. Fala yazalu fi qabri mu'adzaban ila yaumil qiyamah. Terus menerus siksa ta'azab dengan niki den te arak jedang dan arak istirahat ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Kemudian wa ammal lati tusibuhu inda khurujihi. Adapun balasan atau siksaan yang didapati ketika keluar nanti di dalam kubur di waktu jelo kiamat, wasyiddatul hisab. Seren malik sangat siksaan niki. Dait wasakhtu rabbi wadkhulin nar. Dait Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakhat. Mat niki artian siligati. Dait Allah Subhanahu wa taala siligati dipani. Masa niki wadukhulin nar. Wadukhulu an-nar. Akhir akan masuk neraka. Di neraka pun masih arah niki. Siksaan. Pian ular malik niki. Siksaan atau ukubah tiba dengan tak sengaja bahkan dia milih gawe. Alhamdulillah. Tahan. Yang tunggu hadir berikan istiqomahan dalam ibadah salat kepada Allah Taala. Mungkin yang kesampaian